Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Jangan lupa ya mematuhi protokol kesehatan dan selalu tetap di rumah ya. Baiklah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang air bersih. Materi ini untuk siswa kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Air bersih. Air yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air yang bersih. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 contoh sifat berdasarkan fisika apabila air tersebut dikatakan bersih. Yang pertama adalah air tidak berasa. Maksudnya air itu tidak berasa manis ataupun pahit. Lalu yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, tidak keruh, maksudnya tidak berwarna apapun kecuali berwarna bening. Dan yang memiliki endapan, maksudnya tidak memiliki kotoran di dasar air. Berikutnya berdasarkan sifat biologisnya. Air tidak mengandung bakteri patogen, di mana bakteri patogen itu ditemukan pada air yang tercemar, yaitu Entamoeba histolytica. Dan yang terakhir, sifat kimia. Yang pertama itu adalah memiliki tingkat keasaman yang normal atau pH 7. Nah, untuk bisa mengidentifikasi air ini normal atau memiliki pH 7, yaitu dengan menggunakan kertas indikator untuk melihat tingkat keasamannya. Apabila pH tersebut menunjukkan angka 7, berarti air tersebut dikatakan baik atau bisa dikonsumsi oleh manusia. Lalu yang kedua adalah tidak mengandung bahan kimia beracun. Beberapa aktivitas yang menyebabkan pencemaran air bersih. Yang pertama adalah berasal dari limbah industri. Limbah industri ini biasanya membuang limbahnya langsung ke sungai, sehingga dapat mencemarkan lingkungan sekitar sungai, yaitu rumah penduduk dan juga sumber air seperti sumur. Lalu yang kedua, sampah kemasan. Sampah kemasan ini dimaksudkan adalah sampah yang tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat. Contohnya saja seperti styrofoam, sampah plastik, dan sampah lainnya. Lalu yang ketiga, sisa deterjen. Nah, sekarang sudah banyak ya sisa deterjen menggunakan bahan ramah lingkungan. Nah, apabila kalian tidak menggunakan bahan ramah lingkungan, maka air yang dialiri bercampur dengan. Lalu yang keempat adalah pestisida. Pestisida itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pestisida berbahan organik dan yang kedua berbahan anorganik. Berbahan anorganik ini biasanya terdapat bahan kimia beracun. Cara agar tidak terjadi krisis air atau kesulitan air. Yang pertama yaitu tidak boros air saat mandi dan mencuci. Maksudnya matikan keran atau tidak mematikan seluruh air apabila tidak digunakan saat mandi atau mencuci. Lalu yang kedua, menggunakan air bekas cucian beras atau sayur untuk menyiram tanaman. Jangan menggunakan air yang bersih langsung dari keran untuk menyiram tanaman. Lalu yang ketiga, membatasi penggunaan deterjen yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Maksudnya, tidak membuang sampah sembarangan di sini adalah kita harus membuang sampah tidak di lingkungan yang ada sumber airnya. Contohnya di sungai, dekat dengan sumur, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, membuat lubang biopori. Nah, biopori ini banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu menyuburkan tanah, mempengaruhi jumlah air menjadi kualitas baik, meningkat, dan membantu mencegah terjadinya banjir. Latihan. Untuk latihan hari ini adalah menggunakan kuis berupa Kahoot.
Nah, untuk linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi video ini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi ini yang kurang paham, silahkan ditanyakan melalui guru wali kelas masing-masing. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.